Toharoh itu apa? Toharoh itu adalah upaya pembersihan diri, upaya pembersihan diri ya. Dan sholat ini yang kita toharoh itu nanti dari wudhu, tayamum, mandi wajib, kemudian ya sholat. Kalau sholat ya ada sholat 5 waktu, ada sholat tahajud, dilihat dari aspek kesehatan. Nah ini hikmah wudhu. Sekarang mulai dari hikmah wudhu terlebih dahulu ya. Hikmah wudhu selain sebagai persiapan sholat, juga merupakan pembersihan jiwa dan kekotoran batin. Membuat sebagian orang meyakini bahwa wudhu ada 2 jenis, yaitu wudhu fisik dan wudhu batin. Cuma konteksnya di sini ada wudhu yang yang fisik ya. Wudhu memiliki efek fisiologis, yaitu telah terbukti bahwa membasuh anggota badan dengan air sehari 5 kali bisa mengurangi ketegangan fisik dan psikologi. Oleh karena itu Rasulullah bersabda agar orang yang sedang marah terus mengambil air wudhu. Beliau juga bersabda, sungguhnya amrah itu dari setan, dan setan itu terbuat dari api. Maka barang siapa yang antara kalian yang marah, hendaklah mencuci tangannya, karena api hanya dapat dipadamkan dengan air wudhu. Enggak sekedar ini, tapi di dataran praktis ya. Kalau Anda sekalian pernah lihat pondok pesantren di Tasikmalaya, di Abah Hanom tuh, pondok apa namanya? Bukan Zaitun, pondok Inabah, pondok Suryalaya. Suryalaya. Dulu yang pimpin Abah Hanom, sekarang sudah digantinya. Itu sudah sepuh, sudah meninggal ya. Itu banyak untuk terapi pasien-pasien ketergantungan narkoba ya, pasien nafsa. Terapinya apa? Dengan air gitu, dimandikan terus berkali-kali. Saya pernah dulu dari penjelasan ya, dimandikan terus. Jadi dari mandi ke mandi dibersihkan terus. Jadi meskipun penggunaan narkobanya itu taraf tinggi ya, di sana langsung dihentikan sama sekali. Tidak ada istilahnya tapering off. Tapering off pada pasien pengguna nafsa itu kan harus dikurangi sedikit demi sedikit ya. Di sana tidak, langsung lepas sama sekali. Dan terapinya dari mandi ke mandi. Satu ketika Anda saya kira bisa ke sana ya. Bisa juga untuk membuat kayak ilmiah Anda ya, atau tulisan-tulisan ilmiah. Bagaimana air bisa digunakan untuk terapi gitu. Ya, kenyataan betul ya, pasca sembuh gitu ya. Itu kenyataan di lapangan. Wudhu adalah ritual mencuci di mana seseorang mencuci bagian tubuhnya setidaknya sehari 5 kali. Wudhu memiliki 2 unsur kebersihan, yaitu fisik yang membasuh tubuh manusia dan kebersihan rohani yang berpengaruh terhadap manusia berupa penghapusan dan kesalahan kemaksiatan yang dilakukan anggota badan ketika telah berwudhu. Profesor Nazaruddin Umar ya. Anda kenal Profesor Nazaruddin Umar? Beliau itu imam besar Masjid Istiqlal sekarang. Yang sekarang ini ya. Beliau pernah menulis begini. Hal-hal terkait dengan wudhu ya. Di antaranya orang yang wudhu itu ya, ini sebaiknya tidak dibasuh dengan anduk. Biarkan wudhu itu menetes. Karena tetesan air wudhu itu akan bersamaan dengan bergugurannya dosa-dosa kita, gitu ya. Wudhu itu penting sekali. Setiap kali wudhu dosa kita akan bergugur. Berbuat dosa itu kan banyak sekali. Anda setiap hari berbuat dosa dengan apa? Dengan handphone Anda itu ya. Setiap hari nanti akan berguguran. Jadi kalau orang berwudhu, dosanya berguguran bersamaan dengan turunnya air wudhu. Tapi kalau orang sholat, dosanya berguguran dengan ketika rukuk, ketika sujud itu. Makanya sholat jangan hanya dibatasi sholat wajib ya, sholat sunat segala. Itu sangat penting. Maka sebaiknya hal yang sangat baik ya. Ketika Anda ke toilet, mungkin BAK, BAB, apa yang dilakukan setelah itu? Jangan sampai kemudian keluar kecuali setelah melakukan wudhu. Meskipun wudhu tidak untuk sholat, tapi untuk apa? Untuk menghapus dosa.
menghapus dosa, mendapat barokah, mendapat pahala. Cuma wudhu akan dapat pahala. Berapa menit wudhu? Enggak sampai 2-3 menit. Gitu ya, wudhu. Kalau di pesantren itu biasa ya. Santri-santri itu menjadikan wudhu itu menjadi aktivitas yang selalu dipegang. Jadi menjaga agar selalu wudhu gitu ya. Itu meniru sahabat. Sahabat siapa? Bilal bin Rabah. Ada sahabat Bilal bin Rabah. Rasulullah itu satu ketika pernah cerita ketika di Mi'rajkan ya, di Isra Mi'raj itu diperlihatkan, diperdengarkan suara terumpah, suara sandal. Ini suara sandalnya siapa? Suara sandalnya apa? Sahabat Bilal. Loh, sahabat masih di sela-sela para sahabat gitu, Bilal itu. Tapi kok sandalnya sudah kedengaran di surga? Kemudian ada sahabat yang tanya ya, apa istimewa amal Bilal ini? Yang istimewa adalah dia menjaga wudhu. Ada yang berpendapat dia juga sering sholat 2 rakaat setelah wudhu. Setelah wudhu itu ada sholatnya, sunahnya. Nama sholat 2 rakaat, sholat wudhu, sholat sunnah wudhu. Jadi ada 2 pendapat itu. Tapi yang saya paling berkesan adalah menjaga wudhunya itu. Itu yang bisa kita lakukan. Ya itu tadi, kita kalau di toilet tidak keluar kecuali sudah berwudhu. Yang paling repot itu kalau di toilet yang standar internasional itu ya. Jadi airnya itu keluar dari bawah itu ya, mancur. Nah, itu aja, nggak ada kerannya, nggak ada lainnya sama sekali. Manfaat berkumur saat wudhu. Nah, berkumur lain lagi. Berkumur di antara wudhu kan ada kumurnya. Kumur itu menjadi penting sekali. Ini yang baru masuk segera duduk ya. Pertama, menghilangkan bau mulut, jelas ya, bau mulut. Apalagi kalau sebelum sholat, orang itu gosok gigi. Gosok gigi otomatis wudhu. Wudhu plus gosok gigi. Sebelum sholat, ini lebih disunahkan lagi, ada sunahnya lagi. Berkumur saat berwudhu tentunya akan membantu menghilangkan bau mulut. Berkumur dengan air tiap hari, menurut penelitian medis modern dapat membantu seseorang menghindari demam atau pilek. Berkumur dapat membantu mencegah pilek dan demam dengan menjauhkan tenggorokan dari mikroorganisme sebelum menyebar dan menyebabkan berbagai kelainan. Dan menghindarkan diri dari kerusakan gigi. Dari kerusakan gigi. Jadi apalagi sebelum tidur. Sebelum tidur baiknya wudhu, enggak sekedar tidak sekedar umur ya. Pendekatan termudah untuk menghilangkan partikel makanan yang tersangkut di antara gigi adalah dengan mencuci mulut 3 kali setiap wudhu dan memakai sikat gigi. Ini adalah salah satu elemen paling mendasar dan penunjang kesehatan mulut, termasuk gigi ini. Ingat, gigi ini penting sekali ya. Jadi saya pernah mengkaji jurnal-jurnal itu ya, dan juga melihat aplikasi di lapangan. Jadi dari satu jurnal disebutkan bahwa ketika dia terinfeksi dalam organ-organnya itu, ternyata kumannya, mikroorganismenya itu sama dengan kuman yang ada di gigi yang berlubang ini. Ini apa artinya? Artinya adalah kuman-kuman yang dari gigi itu masuk dan menyerang, menimbulkan patogen dan menimbulkan penyakit infeksi di dalam. Nah, ini. Pencegahan periodontitis ya, menjaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi atau berkumur saat wudhu dapat menghilangkan lapisan tipis transparan dan penuh gigi yang menempel erat pada gigi. Nah, memasukkan air ke dalam hidung dan mengembuskan ketika berwudhu. Ini disebut istinsak. Ini masukkan. Jadi di antara sunnah wudhu itu adalah ini dimasukkan di hidung, gitu ya. Sampai kadang agak sakit tuh, kemudian dikeluarkan kembali. Ternyata inilah sangat urgen untuk kebersihan hidung ya. Para ahli Mesir mengungkap bahwa hidung bagian dalam yang tidak dibersihkan dengan umumnya berwarna pucat, banyak kotoran, debu dan berminyak. Hidung ya kan kemasukan debu-debu terus gitu ya. Kemasukan debu terus, saya kotor kalau nggak dibersihkan. Pintu lubang hidung luar berwarna cerah dan memiliki bulu hidung. Bulu hidung umumnya rentan terhadap debu dan kotoran. Ini yang baru masuk segera duduk. Umat Islam yang berwudu memiliki atap hidung yang bersih, bebas dari debu kotoran serta indah dipandang. Bahkan bulu hidung pun bersih dan bebas dari segala kotoran yang menempel padanya. Nah, ini pentingnya membersihkan ya. Teman-teman dokter THT itu
ketika musim COVID ya, itu juga mengajarkan gini, agar hidung itu sering-sering dibersihkan dengan NaCl gitu ya. Dihirup gitu ya. Hirup masukkan, kemudian keluarkan lagi. Atau dimasukkan pakai alat gitu ya. Alat kemudian dikeluarkan lagi. Nah, istinsak namanya. Istinsak adalah mencuci hidung bagian dalam dengan cara memasukkan air dengan lubang hidung, kemudian ke lubang hidung meludahkan kembali sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam ini. Jadi dimasukkan dan dikeluarkan loh. Ini namanya istinsak. Ini mestinya melengkapi wudhu, melengkapi kumur itu ya. Kumur dalam wudhu itu dilengkapi dengan nama istinsak. Ini sunnah ya. Cuma ini sering tidak kita lakukan. Manfaatnya besar sekali. Ini sabda Rasul ya. Insya Allah adalah terbaik yang itu secara rutin. Ini dilakukan secara rutin. Rutin kapan? Yaitu ketika kita berwudu itu. Pada umumnya setelah mencuci hidung umumnya kembali kotor dengan berbagai kemungkinan masuk infeksi dan menjadikan hidung harus dibersihkan lagi. Dibersihkan lagi. Kalau setiap kali wudu kita bersihkan, insya Allah akan bersih. Sebagian besar dari kita menyadari bahwa penyakit diluarkan dari seorang ke orang yang lain melalui saluran nafas dan umum terjadi di tempat-tempat terap atau sempit. Membersihkan hidung dengan teratur yaitu beberapa kali dalam setiap wudu mau membantu setiap manusia terlepas dari masuknya mikroorganisme dalam tubuh dan mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi. Nah, ini istinsak ya. Ingat, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan kembali. Seperti kadang agak-agak sakit gitu, sakit-sakit sedikit. Namanya apa ini? Namanya apa? Istinsak. Ini diingat-ingat. Istinsak ya. Dikerjakan kapan? Setiap kali wudu. Ini menjadi kelengkapan wudu. Nah, dan basuh wajah. Saat berwudu, seorang juga dapat mencegah munculnya jerawat dengan basuh muka dengan air. Anda termasuk berjerawat? Tidak ya? Anda suka jerawat? Saya kira mesti tidak ada yang suka. Inilah caranya kita yang bersihkan dengan basuh wajah. Membasuh wajah. Saat berwudu, seorang juga dapat mencegah munculnya jerawat. Jerawat itu bahasa Jawanya apa? Kukul. Kukul. Jerawat bisa muncul mendadak dan sulit dihindari. Apalagi kalau besar-besar gitu ya. Besar-besar, nah itu nampak sekali. Nampak jelek ya. Ya dulu di SMA saya teman putri cantik tapi jerawatnya banyak sekali. Jadi si masih teringat sampai sekarang. Jerawat bisa muncul mendadak dan sulit dihindari, terutama bagi individu dan kulit wajah kering dan berminyak. Kering berminyak. Jerawat langsung muncul saat terkena panas terik. Membasuh wajah dengan air setiap selesai berwudu akan membuat kulit wajah tidak kering dan berminyak. Nah, ini dengan basuh. Tidak kering dan berminyak serta terbebas dari debu dan bahan lain yang menempel pada wajah, membersihkan wajah. Wudunya yang baik gitu ya. Air wudu yang dibasuh pada wajah akan meremajakan kulit ini ya, meremajakan kulit wajah dan juga akan memberikan efek pada mata, membuat mata terasa lebih segar dan tidak mudah lelah serta menyembuhkan sakit mata. Tidak sekedar itu, kotoran di mata itu kan kita belum tentu melihat, iya enggak? Apalagi yang laki-laki. Kalau yang teman-teman perempuan itu kan asik di depan cermin itu biasa ya, lama gitu. Kalau yang laki-laki itu kan karepmu gitu. Karena nggak pernah melihat wajahnya ketika berdiri. Akhirnya tidak terasa ada blobok ya, tahu blobok ya? Kotoran mata atau kadang-kadang kotoran matanya itu ada di apa ini? Di bulu-bulu mata gitu. Nah, ini kan perlu dibersihkan. Saya sering melihat itu ketika saya sudah punya mobil ya. Punya mobil kan bisa dilihat. Coba kalau nggak punya mobil kan nggak cenderung untuk melihat. Ini meremajakan kulit ya, juga memberikan efek pada mata. Mata lebih segar dan tidak mudah lelah serta menyembuhkan sakit mata. Membersihkan tangan. Nah, tangan apa lagi? Mencuci tangan saat wudu menghilangkan kotoran dari tangan. Ini mencuci tangan ya. Kita berapa kali mencuci tangan dengan wudu? Berarti wudu sholat minimal 5 kali, cuci tangan minimal 5 kali juga dalam sehari semalam. Ini jelaskan penting untuk menghilangkan debu, bakteri, atau berbagai jenis kuman karena banyak penyakit utama yang sering dihadapi oleh masyarakat seperti gangguan kulit hingga diare
yang semuanya bisa disebabkan oleh kotoran pada kulit tangan. Anda pernah diajari etika batuk? Gimana? Etika batuk itu kan ketika kita batuk atau bersin, apa yang kita lakukan? Gimana? Yang keras? Yang kita lakukan adalah ketika dekat tisu, kita ambil tisu. Tisu itu tisu ya, bukan tim sukses. Tim sukses kan juga tisu. Ambil tisu kemudian ditutupkan. Yang tidak boleh adalah jangan sampai tangan kita itu menutup langsung mulut. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena tangan kita itu dalam penelitian itu akan selalu menyentuh muka kita. Dalam sehari bisa sampai 26 kali. Ini penelitian ya. Nah, kalau tidak ada tisu terus gimana? Yang ditutupkan adalah apa? Lengan atas. Lengan atas bisa kanan, bisa kiri. Ini kita tutupkan. Itu untuk mendekat tangan menyentuh wajah. Nah, ini kan sudah kebiasaan kalau tangan menyentuh wajah itu. Sehingga harus ada cara. Di antara apa? Caranya adalah ini. Dengan caranya dengan cuci tangan itu. Cuci tangan. Cuci tangan ada 3 jenis apa? Nah, ini malah jadi pelajaran cuci tangan. Cuci tangan bedah. Bedah itu harus sekian kali gitu ya, berkali-kali. Kedua, cuci tangan aseptik. Ada obat aseptiknya. Ketiga apa? Cuci tangan sosial. Cuci tangan mau makan, cuci tangan yang lain-lain. Ini secara sosial. Keuntungan lain dari mencuci tangan hingga siku saat wudu adalah membersihkan peluh dari kulit dan membersihkan kulit dari lemak yang dibersihkan oleh kelenjar kulit yang menjadi habitat berkembang biak bagi bakteri. Nah, ini pentingnya cuci tangan ya. Cuci tangan ini jadi penting sekali. Dan sekarang dalam akreditasi rumah sakit, akreditasi puskesmas, akreditasi klinik selalu menjadi salah satu jenis penilaian. Menjadi penilaian bagian mutu. Karena pentingnya pencegahan penyakit. Pasien datang ke rumah sakit untuk apa? Untuk sembuh dari sakitnya, tidak boleh ditambah penyakitnya. Sehingga petugas harus senantiasa melakukan kebersihan. Ya, di atas kebersihan tangan ini. Mengusap kepala. Mengusap kepala ketika wudu di antara ya mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi dan pusing kepala. Jadi kalau sehari berkali-kali ya. Jadi mengusap kepala, gimana cara mengusap kepala? Kalau kebanyakan cuma gini-gini ya. Sebenarnya yang paling bagus gini. Dicontohkan oleh guru saya, Ustadz Suprapna itu Jurami itu begini. Mengusap kepala ini sampai belakang, kemudian dibalikkan kembali. Nah, ini diusapkan duanya belakang, balikkan kembali. Yang putih juga begitu. Dalam kondisi tertentu ketika teman-teman putri itu di tempat umum ya, ini kudungnya nggak usah dilepas. Misalnya pas Anda pas umroh ya, di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ya, itu kan banyak, itu nggak perlu dilepas, bersihkan, balikkan lagi. Apabila kita mempelajari aliran Islam, ajaran Islam tidak hanya memperhatikan kebersihan rambut kepala, tapi Islam juga menyuruh kita untuk merapikan rambut sehingga enak dipandang. Sehingga rambut itu enak dipandang. Maka saya itu senang cukur itu yang agak pendek itu. Agak pendek. Nanti nggak perlu nyisir rambut. Mengusap 2 telinga. Kemudian 2 telinga diusap, dibersihkan. Ini bagian dari yang harus dibersihkan. Mencuci kedua telinga membantu menghilangkan debu yang menempel pada zat lilin yang dikeluarkan oleh telinga, serta kotoran udara yang menumpuk dan menempel pada zat lilin. Karena telinga bagian dalam adalah jantung dari keseimbangan tubuh. Penumpukan ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran atau bahkan radang telinga yang jika dibawa ke bagian dalam dapat mengganggu keseimbangan. Jadi banyak kotoran-kotoran yang masuk tanpa dibersihkan akan masuk. Masuk ya membuat banyak kotoran. Membasuh kaki. Nah, salah satu aspek terpenting dari wudu adalah membasuh kedua kaki. Karena kedua kaki sering berada di sepatu atau kaos kaki sepanjang hari sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Kecuali jika dibersihkan dan diuji beberapa kali, bau busuk akan tetap ada. Membersihkan di sela-sela jari kaki merupakan salah satu sunnah.
Jadi di antara sunnah itu adalah membersihkan kaki. Jadi keterangan dari Ustadz Abu Humairah ya di YouTube itu, kalau yang saya ikuti itu. Di antara kita itu adalah perlu selalu memperbaiki wudhu. Wudhu diperbaiki, disempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakan? Cara menyempurnakan adalah dengan diusap. Airnya rata, air rata itu cukup sebenarnya. Sempurnya adalah diusap, rata kemudian diusap. Baik tangan, kaki itu diusap, gitu. Diusap kembali. Diusap kembali baiknya sampai di sela-sela kaki. Gitu. Membersihkan sela kaki dengan jari tangan untuk menghilangkan keringat, kotoran yang menumpuk merupakan salah satu sunnah wudhu. Jamur dapat cegah berkembang biak dengan menuju sela-sela jari kaki. Sela-sela jari kaki kita itu potensial infeksi. Infeksi atau radang atau orang nyebut dengan rangen atau jamur dari situ. Saat berwudu, membasuh kaki akan membuat kaki terasa lebih nyaman dan lebih segar. Ini pentingnya membasuh kaki. Bagaimana kalau pakai sepatu? Boleh enggak? Kalau sepatu, boleh enggak? Tidak dilepas. Gimana? Nah, sebenarnya ketika sebelum memakai sepatu itu sudah dalam kondisi wudu, maka boleh wudu itu kaki itu tidak dilepas. Yang dibersihkan adalah sepatunya saja. Tapi saya kalau dalam aplikasi sehari, kalau untuk sholat ya lepas semua. Sepatu kaos saya lepas semua, wudu sampai bersih semua. Tapi wudu yang tidak untuk sholat, ya tadi itu saya sebutkan, wudu tapi tidak untuk sholat, untuk apa? Mendapatkan barokah. Itu sebenarnya sepatu tidak dilepas nggak apa-apa. Gitu. Wudu dan kesehatan kulit. Kulit memiliki berbagai fungsi, di antara lain menutupi tubuh dan melindunginya dari infeksi, racun, radiasi, dan sebagainya. Ya. Akibatnya kulit harus tetap sehat agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Membersihkan kulit adalah salah satu teknik untuk menjaganya tetap sehat. Ini jatuh saja antaranya dengan wudu itu yang sempurna. Karena ada wudu yang tidak sempurna, gitu ya. Ustadz Abdul Somad pernah cerita ya, di Maroko itu dalam kondisi wudu itu dalam kondisi yang sangat dingin ya. Orang wudunya banyak yang tidak sempurna, gitu. Maka wudu harus kita sempurnakan. Apalagi di Indonesia nggak pernah ada masalah dengan wudu. Di Arab Saudi itu kalau orang membersihkan mobil dengan disetor pakai selang itu ya, itu dimarahi di sana karena menghambur-hamburkan air. Di sini biasa kayak gitu. Mandi wajib. Ada rahasia besar mengapa syariat mewajibkan mandi setelah keluar air mani, tapi tidak mewajibkan sesudah keluar air mani, air kencing, gitu ya. Jadi keluar air mani wajib, kalau keluar airnya tidak wajib. Kenapa? Padahal keduanya sama-sama keluar dari lubang yang sama. Air kencing terbuat dari sisa makanan dan minuman. Sementara air mani terhimpun dari berbagai jenis zat dalam tubuh seseorang. Karenanya pengaruh keluarnya air mani juga jauh lebih besar pada tubuh seseorang dibandingkan ketika keluar air kencing. Sebab dari ini mani terhimpun semua hal yang ada dalam tubuh kita. Tidak heran bila orang menjadi lemah dan lemas setelah mereka bersenggama. Rasulullah bersabda, air mani tak lain adalah cahaya matamu dan inti kesehatanmu. Ini sabda Rasulullah ya. Ketika saya mandi dan junub, seolah-olah saya sedang melepas beban. Ini kata Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat Rasulullah ya. Hilangnya beban itu disebabkan antara lain oleh hal berikut. Pertama, rasa lemas dan malas pun hilang. Ini setelah mandi wajib ya. Kemalasan tak lain adalah beban yang paling berat bagi seorang. Sekarang saya tanya, apa bedanya mandi wajib atau mandi junub dengan mandi Jumat? Yang laki-laki. Mandi wajib dengan mandi Jumat, apa bedanya? Nah, Anda kan sudah setiap Jumat kan begitu. Apa bedanya? Gimana Mas? Apa namanya? Ya Pak Is, gimana? Gimana? Pas? Gimana? Mandi Jumat, iya.
dengan mandi wajib bedanya apa? Oh, mandi Jumat pas hari Jumat. Mandi wajib pas hari wajib. Bedanya gini, Anda harus tahu semua. Ini masalah syariat fikih yang sehari-hari Anda jalankan ya. Ini kaitannya dengan kewajiban ya. Jadi mandi wajib, mandi junub itu begini. Mandi wajib atau mandi junub gitu ya. Mandi setelah air keluar sperma itu begini. Pertama dibersihkan dulu. Baca bismillah dulu ya. Baca bismillah dulu niat dan dibersihkan seluruh tubuh. Makanya namanya mandi wajib, mandi junub itu harus pakai keramas gitu ya. Dibersihkan semua dulu. Itu pertama. Plus bagian kemaluan. Dibersihkan. Niat dibersihkan semua. Kemudian ya apa yang ketiga? Yang ketiga terus apa? Wudu. Jadi wudu itu bagian dari mandi wajib. Wudu bagian dari mandi wajib. Setelah wudu terus sudah. Masalah keramasnya itu ya. Keramasnya itu apa ini tambahan. Supaya keramas baik, yang penting sudah dibersihkan. Gitu. Yang penting air sudah dibasahi. Mau pakai sampo, mereknya apa itu enggak pakai sampo boleh. Yang penting sudah dibasahi. Jadi itu mandi wudu kemudian tertib urutannya sesuai dengan urutan itu. Gitu. Ada yang ditanyakan? Mandi wajib. Dan mandi Jumat, Anda harus tahu ya. Yang putra ya. Ya kalau putri kan juga sekitar itu. Kalau mandi Jumat apa? Mandi Jumat itu pertama niat, kemudian dibersihkan keramas. Kemudian tertib cukup. Wudunya adalah di luar dari itu. Di luar dari syariat mandi Jumat itu. Niatnya adalah niat mandi Jumat. Mandi Jumat disunahkan ketika mau sholat Jumat. Di hari Jumat. Nah, di hari Jumat. Enggak ada mandi Jumat di luar hari Jumat. Mandi Rebu, di hari Rebu, lain. Gitu ya. Ya itu aja, syariat cuma itu. Wudunya itu adalah di luar syariat. Yang penting itu mandi, kemudian dibasahi semuanya. Kemudian urut, sudah. Wudunya di luar itu. Nah itu, Anda harus tahu semua, karena ini syariat ya. Nah, kedua, ruh seorang yang tidur dalam keadaan suci dari kotoran junub akan naik ke alam tertinggi untuk menyaksikan berbagai keagungan dan rasa di balik semua ciptaan Allah. Bila tidur dalam keadaan junub, ruhnya akan terhalang dari menyaksikan keagungan ciptaannya dari langit. Kesucian diri merupakan syarat penting bagi pembaruan ruh dengan dunia malaikat yang suci. Makanya ketika keluar sperma itu harus segera, secepat mungkin mandi wajib. Jangan melakukan itu karena belum afdal itu. Belum sesuai sunat. Salat apa aja kan harus bersih dari hadas dan najis gitu. Ini berhadas namanya kalau belum mandi wajib. Hanya persalinan dan menstruasi yang membedakan perempuan dari laki-laki. Menstruasi seperti air mani terdiri dari berbagai komponen yang ditemukan dalam tubuh wanita. Mandi setelah menstruasi akan sangat mengisi kembali vitalitas tubuh yang sempat hilang saat menstruasi. Manfaat lain mandi setelah haid adalah menghilangkan bau tidak sedap yang berbahaya bagi dirinya dan membuat suami merasa nyaman ketika hendak melakukan hubungan seksual dengannya. Jadi ketika kalau teman-teman putri ketika sudah selesai menstruasi, selesai kan kadang keluar kadang belum gitu ya. Dilihat dilihat dari kebiasaan pertama. Biasanya sudah misalnya ya malam gitu ya, masih kondisi menstruasi, kemudian subuh itu perlu mandi apa tidak, sholat atau belum gitu ya. Yang paling penting pertimbangan adalah pertimbangan hati-hati. Usahakan mandi dulu, mandi kemudian sholat subuh. Nah nanti pagi kalau keluar lagi gimana? Keluar lagi nggak masalah, mandi lagi gitu. Itu lebih baik hati-hati ya, karena bisa jadi sudah selesai, sudah habis.
Ibnul Qayyim, menurut Ibnul Qayyim, mengapa Allah mewajibkan mandi besar ketika mengeluarkan air mani, sedangkan kalau mengeluarkan air kencing tidak wajibkan mandi. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ini keagungan dan keindahan syariat serta kandungannya yang penuh rahmat dan nikmat. Karena air mani keluarnya dari seluruh tubuh sehingga Allah menyebutkan silalah, min silalati mintin gitu ya. Ini silalah atau silalah itu sari yang mengalir dari tubuh sehingga pengaruh keluarnya air mani pada tubuh merasa lebih besar dibandingkan dengan keluarnya kencing. Nah, kemudian tayamum. Kenapa kok bisa tayamum bisa menggantikan kewajiban mandi wajib? Ya, kenapa? Ini memang tayamum syariat khusus pada Rasulullah. Nabi-nabi sebelumnya tidak pernah mengenal namanya tayamum. Tayamum yaitu membersihkan telapak tangan pakai debu atau tanah yang bersih ke muka dan kedua tangan sampai siku-siku disertai dengan niat. Ada banyak fadilah dengan tayamum. Antara lain menurunkan nafsu amarah karena ketika debu simbol kehinaan diusapkan pada muka yang merupakan anggota badan yang paling terhormat, itu merupakan salah satu keutamaan umat Muhammad karena tayamum tidak pernah disyariatkan pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Debu mudah didapat serta pengganti air. Debu adalah elemen dasar keberadaan manusia. Kalau dari pimpinan Tarjih Muhammadiyah, misalnya ya, orang dalam kondisi sakit berbaring gitu ya. Sekarang saya minta pendapat. Untuk bertayamum harus minta disediakan debu dulu atau cukup dengan mengusap dengan barang sekitarnya. Ada kursi, ada dipan. Pilih yang mana? Barang-barang sekitarnya. Ya. Barang-barang sekitarnya. Nah, ini kalau di majelis tarjih begitu. Jadi Anda nanti kalau sakit apalagi di infus ya. Di infus nggak bisa ke toilet. Kemudian wudunya harus wudu diganti dengan tayamum. Tapi ada pendapat lain ya, ulama yang berbeda menyebutkan bahwa debu itu harus disediakan gitu ya. Misalnya Anda nanti satu kali berkunjung ke Rumah Sakit Sultan Agung Semarang sana ya. Debu itu nanti disediakan. Nah, di Malaysia juga sama madhabnya begitu. Debu itu disediakan gitu. Jadi Anda jangan kaget begitu. Nah, ini kan namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Itu merupakan salah satu keutamaan Nabi Muhammad. Ya, debu adalah elemen dasar keberadaan manusia. Hikmah syariatkan tayamum menggunakan debu disebutkan oleh Syekh Ali Al-Fahmi. Pertama, bertujuan menghilangkan nafsu amarah. Kedua, menjelaskan keutamaan umat Nabi Muhammad dan lain-lain. Jadi syariat debu ini kan awalnya gini. Ada sahabat Nabi yang ketika nggak ada air, terus dia tuh ada air yang tumpah itu dia gulung-gulung gitu ya. Tahu gulung-gulung ya? Badannya itu berguling-guling gitu di tanah untuk mendapatkan air. Nah, kemudian turun syariat untuk tayamum ini. Mendapatkan itu tidak harus dengan gulung-gulung gitu, tapi bisa dengan meraih debu-debu yang ada di sekitarnya. Tarjih Muhammadiyah begitu. Jadi dengan barang-barang di sekitarnya. Anda di sini ya bisa tayamum. Anda di base bisa tayamum. Saya itu pengalaman ya. Saya dulu 2011 sampai 2015. Saya studi S3 di Surabaya, di UNER sana. Saya hampir setiap subuh itu ya, sopir tidak pernah berhenti. Sehingga kita harus sholat di bis. Kalau sholat di bis ke Surabaya berarti saya menghadap ke mana sholatnya? Menghadap ke mana? Menghadap ke timur. Sehingga setelah selesai S3 saya sampaikan ke teman-teman. Biasanya kalau ada S3 lulus pendaftaran itu ya, dosen-dosen data ikut menyupport gitu ya. Saya bilang gini, saya hari ini mengakhiri sholat menghadap ke timur. Pak Sagiran dulu juga mengambil spesialisasi bedah kepala leher. Juga di UNER ya. Setelah itu juga bilang seperti saya hari ini mengakhiri subuh menghadap ke timur. Ya, nyata-nyata subuhan. Nah, kalau bisnya masih jalan, saya terus heran. Apa artinya? Artinya kan supir-supir itu tidak pernah subuh ketika nyupir, iya enggak? Belum lagi pasiennya, saya hampir enggak pernah nemu ya penumpang lain. Kalau penumpang lain sampai penuh itu ya,
Itu terus mestinya kan yang muslim kan kira-kira hampir 80-90%. Paling-paling melihat 1-2 yang sholat, lainnya nggak sholat itu. Jadi beban kita semua ya, ini adalah banyaknya orang yang tidak sholat ketika di perjalanan. Juga ketika mondok di rumah sakit. Ini perhatian untuk Anda semua. Nanti kalau mengelola rumah sakit, jangan sampai ada pasien yang tidak sholat ketika sudah mondok di rumah sakit. Ini masih banyak yang begitu. Bersuci menggunakan air, saya harus merata seluruh tubuh ya. Tersebut diaplikasikan menggunakan debu dan sebagainya. Nah, gosok gigi. Waduh. Ini saya percepat sebentar lagi tutorial ya. Ini dokter gigi. Ini gosok gigi. Pentingnya gosok gigi. Hadisnya itu begini. Kalau tidak merepotkan umatku, niscaya gosok gigi ini akan aku wajibkan. Jadi ini pentingnya gosok gigi. Apalagi gosok gigi sebelum sholat, gitu ya. Pentingnya sebelum sholat. Jadi kalau kita sangat baik sebelum sholat minimal ya, sebelum sholat, kemudian sebelum tidur. Nah, pagi sebelum berangkat baik juga. Jadi berkali-kali nggak ada masalah gosok gigi. Apa ruginya? Nggak akan ada ruginya. Hikmah salat. Salat yang dilakukan pada seorang muslim jalankan 5 hari sekali. Hikmahnya ya. Berdiri tegak ini, angkat tangan ke telinga, lalu lipat depan atas perut. Keuntungannya adalah meningkatkan suplai darah. Ini ada di buku tulisannya Pak Sagiran. Bukunya Pak Sagiran ini saya citasi ya, saya ambil di buku saya yang sekarang belum terbit ya. Meningkatkan suplai aliran getah bening dan meningkatkan fungsi otot lengan. Letak jantung di bawah otak menjadikan darah beredar bebas ke seluruh tubuh. Ya. Rukuk, postur rukuk dengan baik memiliki tulang belakang yang lurus sehingga sekelas air tidak akan tumbah. Ini keuntungan adalah menjaga tulang belakang fungsi terlebih ke tempat yang ideal berfungsi sebagai penopang tubuh. Jantung harus sejajar dengan otak. Apa catatan dalam rukuk ini? Hal yang penting di rukuk ini adalah ketika seseorang sehabis operasi katarak. Boleh nggak melakukan gerakan rukuk sujud? Nggak boleh, karena apa? Meningkatkan tekanan bola mata. Berapa lama? 2 minggu. Nah, ini dari. Jadi Anda nanti jadi dokter ya. Kalau operasi katarak harus bisa menasihatkan pasien, bapak, ibu, nanti setelah ini sholatnya tidak boleh posisi rukuk, posisi sujud. Jadi sholatnya sambil duduk. Anda nasihatkan duduk saja. Gitu. Berdiri kan sulit ya. 3 menit berdiri kan berat juga. Duduk kemudian dengan isyarat. Kalau rukuk ya gini, kalau sujud gimana? Sujud ya gini. Udah, bentar aja. Ini kan nggak mau kalau cuma gini. Dengan isyarat. Nah begitu. Ini Anda harus gerakan-gerakan aplikasikan dengan kesehatan ya. Ini pentingnya untuk mendalami syariat dan menasihati orang. Iktidal. Rukuk sujudnya apa? Apa catatan yang lain? Catatan lain adalah orang yang sedang rukuk, orang yang sedang sujud, disitulah dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah SWT, berguguran. Maka pentingnya gerakan rukuk, gerakan sujud. Ini perlu apa namanya? Tumak ninah. Pentingnya tumak. Karena ini dosa-dosa ini sedang mau turun gitu, sedang mau berguguran. Apalagi yang penting yang membuat dosa kita berguguran. Tadi wudu ya. Wudu kita membuat dosa kita berguguran. Apalagi? Ada yang paling enak membuat dosa kita berguguran. Apa? Ada yang sudah menikah? Ketika suami istri bercumbu. Ini kan paling enak ya. Suami istri bercumbu, suami istri resmi ini. Suami istri bercumbu, maka dosa-dosanya akan berguguran. Nah itu. Nah, ini mau cepat-cepat nikah, padahal semester berapa ini? Ini iktidal sujud, ini sujud nih. Posisi sujud ini posisi kita adalah banyak mendekatkan diri pada Allah. Menghambakan diri, menghinakan diri kepada Allah. Sehingga posisi sujud ini posisi yang makbul ketika berdoa. Doa yang dilaksanakan ketika sholat harus berbahasa Arab gitu ya. Doa kok berbahasa Indonesia ketika sholat ini nggak boleh, menyelisih syariat. Duduk, dan duduk ini juga ada manfaatnya, nanti bisa dibaca sendiri. Nanti sampaikan ke Pak Tri ya. Anda baca-baca sendiri. Ini sebentar lagi tutorial ya. Ini harus segera kita akhiri. Sholat tahajud. Nah, sholat tahajud. Nah, ada yang penting penelitian tentang sholat tahajudnya. Ini diteliti oleh
ini menghapus dosa dan mengusir penyakit dalam tubuh. Mengusir penyakit dalam tubuh ternyata konteksnya adalah menambah ketahanan tubuh. Nah ini yang menarik dari sholat tahajud ini adalah penelitian dari Dr. Muhammad Soleh. Dr. Muhammad Soleh itu pembimbingnya adalah diantaranya Profesor Muhammad Suharsono Taat Putra, gitu ya. Itu namanya itu panjang gitu ya. Namanya Prof Taat kalau kita manggil. Beliau itu menjadi pembimbingnya, salah satu pembimbingnya ya. Dia cerita banyak. Inilah pentingnya sholat tahajud itu bisa banyak mengelola hormon kortisol. Orang yang stres ini ya, penelitiannya gini. Beliau melakukan penelitian pada ini untuk dokternya ya. Pendekatan psikoneurobiologis untuk tubuh. Ini meneliti pada 41 siswa dari SD dari SMA di Surabaya ya. 23 anak yang mampu menunaikan sholat tahajud selama sebulan. Hanya 19 anak yang sholat tahajud selama 2 bulan terus-menerus setelah diperiksa kembali. Sholat tahajud dimulai pukul 2 sampai jam 3. Berlangsung 11 rakaat. Salat dilakukan 4 kali dengan 2 rakaat ditutup dengan 3 rakaat. Di Surabaya 19 siswa diuji kadar kolesterol atau hormon stres ya di 3 laboratorium yang berbeda, Paramita, Prodia, dan Klinika. Nah, siswa yang salat tahajud secara teratur memiliki kadar kortisol yang jauh lebih rendah, gitu ya. Jauh lebih rendah. Apa artinya? Dibandingkan dengan yang tidak sholat tahajud. Hormon kortisol rendah pada mereka, hormon kortisol rendah pada mereka yang sholat tahajud. Hal ini menunjukkan bahwa individu memiliki tingkat ketahanan tubuh yang tinggi, gitu ya. Itu yang tinggi merupakan mereka untuk menghadapi tantangan berat lebih konsisten. Kortisol adalah hormon stres. Maksudnya kadar hormon ini meningkat, kita lebih cenderung membuat kesalahan, sulit konsentrasi, dan memiliki ingatan yang buruk ketika kadar hormon kita tinggi. Jika stres dapat dikelola dan disimpan, maka tingkat SWE itu dapat bermanfaat pada kesehatan. Jadi, kalau Anda stres itu ya, ini hormon kortisolnya akan tinggi. Jadi kalau kondisi stres, kondisi bagus, kuat, ini kortisolnya akan rendah. Nah ini terkait dengan sholat tahajud ya. Ya, baik. Saya kira cukup dari saya. Ada yang ditanyakan, disampaikan? Ya, benar. Kalau misal ada kasus seperti itu, tangan kaki itu nggak bisa digerakkan, tidak bisa melakukan tayamum maupun wudu. Tapi ada orang yang memang mahram kita seperti saudara atau orang tua kita. Itu boleh nggak dong orang tua itu mentayamumkan atau mewudukan kita gitu? Artinya kayak mengusap area-area wajib bagian wudu gitu. Ya, akhirnya itu menjadi alternatif. Tapi itu kondisi yang sangat terpaksa ya. Persis saya ditanya Mas ini ketika saya di Pakistan ya. Saya di Pakistan presentasi kesehatan Islam ini. Kemudian di luaran itu ada yang tanya seperti, kalau tangannya pada misalnya putus semua gitu ya, terus gimana cara wudunya? Nah, ini alternatif, ini pendapat ya. Ini bisa dilakukan oleh orang lain, dibantu orang lain untuk membersihkan wudu. Kalau konteksnya ini kan kondisi wajar sehingga bisa dilakukan dengan wudu ya. Bisa dialirkan air wudu. Nah, saya kira itu ya, dibantu orang lain. Baik, saya kira cukup kita akhiri. Anda bisa baca ini lewat Pak Tri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.